Perlawanan sengit Brigade Al-Qassam, 20 tentara Israel lenyap dalam sehari. David Oren Baruch, Direktur Pemakaman Militer Israel di Gunung Herzl, sebelah barat Yerusalem, mengungkapkan sebanyak 20 tentara Israel telah dimakamkan dalam 48 jam terakhir. Baruch dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Israel, pihaknya kini mengalami periode di mana setiap jam ada tentara Israel yang terbunuh dalam perang dan dimakamkan. Dia menambahkan, khusus di area pekuburan Gunung Herzl, ada 20 jenazah tentara Israel yang dikuburkan dalam 2 hari terakhir. Pada hari Minggu, tentara Israel mengatakan 380 tentara dan perwira telah terbunuh sejak 7 Oktober dan mengklaim mayoritas dari mereka terbunuh pada hari itu. Pemimpin senior Hamas, Mousa Abu Marzok, mengatakan kepada BBC dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas seluruh sandera asal Israel di wilayah Gaza. Marzok mengatakan beberapa sandera ditahan oleh faksi-faksi berbeda yang ambil bagian dalam serangan 7 Oktober lalu ke wilayah Israel. BBC Verify telah mencatat bahwa setidaknya ada 5 kelompok yang mengambil bagian dalam serangan bersama Hamas itu. Meski kelompok-kelompok itu bersatu dalam menggunakan aksi kekerasan terhadap Israel, mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana negara Palestina di masa depan harus dijalankan dan peran agama di dalamnya. Sulit untuk memberikan angka pasti berapa jumlah kelompok bersenjata yang ada di Gaza. Jadi, apa saja yang bisa diketahui tentang mereka sejauh ini? Kelompok ini telah terlibat dalam beberapa perang dengan Israel. Mereka pernah menyerang warga Israel dengan bom bunuh diri dan juga pernah meluncurkan ribuan roket. Hamas adalah cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang dimulai pada tahun 1920-an dengan tujuan menyebarkan nilai-nilai Islam dan perbuatan baik, namun kemudian menjadi aktor politik. Salah satu tujuan Ikhwanul Muslimin adalah menciptakan negara yang berdasarkan hukum Islam atau Syariah. Pada tahun 2017, Hamas mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Namun, wartawan BBC Arab, Feras Kilani, memandang bahwa pernyataan itu hanya untuk melindungi kepentingan tertentu. Hubungan di antara dua organisasi ini tetap sama di balik layar, sehari setelah kelompok militan Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel. Kedua belah pihak terlibat dalam perang habis-habisan dengan lebih dari 1.100 orang tewas. Sedikitnya 700 di Israel dan 424 di Gaza, kata para pejabat. 3 sumber yang mengetahui informasi melalui telepon kepada para legislator AS pada Minggu malam mengatakan mereka diberitahu bahwa setidaknya 4 orang Amerika telah terbunuh dalam serangan Hamas dan kemungkinan besar jumlah tersebut akan bertambah. Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyebutnya sebagai tanda dukungan kuat AS terhadap Israel. Ia mengatakan angkatan bersenjata AS sedang memindahkan kelompok penyerang kapal induk dan pesawat militer lebih dekat ke Israel. Sebelumnya pada hari itu kelompok militan Hizbullah Lebanon menembakkan puluhan roket dan peluru ke posisi Israel di wilayah sengketa di utara. Hizbullah mengatakan hal itu dilakukan sebagai solidaritas terhadap Hamas. Israel membalas tembakan. Semakin banyak suara yang mengatakan bahwa pengaruh Iran dalam serangan mendadak itu terlihat jelas. 3 mantan pejabat senior intelijen dan seorang mantan perwira senior militer mengatakan unsur-unsur serangan tersebut menggunakan kapal cepat, menyandra dan mengerumuni musuh, menunjukkan tanda-tanda operasi yang direncanakan oleh Iran atau proksinya. Sumber diplomatik senior Israel mengatakan negaranya tidak khawatir tentang kemungkinan perang langsung dengan Iran. Di antara mereka yang diserang di lapangan selama serangan awal Hamas adalah peserta festival musik Trench dekat Gaza. Sebuah organisasi penyelamat yang pemerintah di Israel memperkirakan 260 orang tewas pada atau di dekat pesta 2 hari supernova. David Oren Baruch, Direktur Pemakaman Militer Israel di Gunung Herzl, sebelah barat Yerusalem, menggunakan sebanyak 20 tentara Israel telah dimakamkan dalam 48 jam terakhir. Baruch dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Israel, pihaknya kini mengalami periode di mana setiap jam ada tentara Israel yang terbunuh dalam perang dan dimakamkan. Dia menambahkan, khusus di area pekuburan Gunung Herzl, ada 20 jenazah tentara Israel yang dikuburkan dalam 2 hari terakhir. Pada hari Minggu, tentara Israel mengatakan 380 tentara dan perwira telah terbunuh sejak 7 Oktober dan mengklaim mayoritas dari mereka terbunuh pada hari itu.
Pemimpin senior Hamas, Moussa Abu Marzouq, mengatakan kepada BBC dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas seluruh sandera asal Israel di wilayah Gaza. Marzouq mengatakan beberapa sandera ditahan oleh faksi-faksi berbeda yang ambil bagian dalam serangan 7 Oktober lalu ke wilayah Israel. BBC Verifi telah mencatat bahwa setidaknya ada 5 kelompok yang mengambil bagian dalam serangan bersama Hamas itu. Meski kelompok-kelompok itu bersatu dalam menggunakan aksi kekerasan terhadap Israel, mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana negara Palestina di masa depan harus dijalankan dan peran agama di dalamnya. Sulit untuk memberikan angka pasti berapa jumlah kelompok bersenjata yang ada di Gaza. Jadi, apa senjata yang bisa diketahui tentang mereka sejauh ini? Kelompok ini telah terlibat dalam beberapa perang dengan Israel. Mereka pernah menyerang warga Israel dengan bom bunuh diri dan juga pernah meluncurkan ribuan roket. Hamas adalah cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dimulai pada tahun 1920-an dengan tujuan menyebarkan nilai-nilai Islam dan perbuatan baik. Namun kemudian menjadi aktor politik. Salah satu tujuan Ikhwanul Muslimin adalah menciptakan negara yang berdasarkan hukum Islam ataupun syariah. Baruch dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Israel, pihaknya kini mengalami periode di mana setiap jam ada tentara Israel yang terbunuh dalam perang dan dimakamkan. Dia menambahkan, khusus di area perkuburan Gunung Herzl,